Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asa Rabbuna tabaraka wa ta'ala an yazidana ilman nafi'an wa fahman taman ismirani amalan salihan yuhibbuhullahu wa yardah. Nah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kembali dars kita membaca kitab At-Tufa al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah al-Arabiyyah. Kita sampai pada pembahasan uslub iqra' wa tahdzir. Ya, pada bagian bab uslub-uslub nahwu. Yang kemarin untuk iqra' dan tahdzir sudah kita selesaikan sehingga pada malam hari ini semoga Allah memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasannya, menuntaskan bab ini. Nanti masih ada dua uslub, yaitu uslub istighatsah serta uslub istifham. Ya, tamam. Langsung saja. Pembahasan uslub berikutnya adalah uslubul istighatsah. Dan sebagaimana biasanya mu'allif memulai dari definisinya. Yang pertama kata beliau dalam pembahasan uslub ini, uslubul istighatsah uslubun min asalibin nida. Ya, sebenarnya uslub istighatsah adalah salah satu bentuk dari uslub nida. Apa itu nida? Ya nanti pakai huruf nida. Tetapi tujuannya bukan untuk nida, bukan untuk memanggil munada. Tapi kata beliau yusta'malu li talabil ikhlas, li talabil khalas. Ya, al-khalasi min syiddah. Ya, tetapi bentuk nida ini digunakan bukan untuk nida tetapi untuk meminta jalan keluar. Ya, jalan keluar dari suatu kesulitan. Ya, tujuan utamanya bukan sekedar memanggil atau nida tetapi untuk meminta pertolongan. Ya, istighatsah maknanya meminta pertolongan atau bantuan. Nah, ini tujuan utamanya. Seperti misalnya dalam contoh yang diberikan oleh mu'allif, ya la rijal al-inqadhi lid-dhalina. Nah, ini adalah suatu bentuk uslub istighatsah. Dan kata penulis, uslub istighatsah itu uslubun min asalibin nida. Maka nanti pakai huruf nida. Tetapi tujuannya di sini pada ungkapan ya la rijal al-inqadhi bukan semata-mata nida, tetapi talabil khalasi min syiddah. Minta bantuan supaya dilepaskan dari kesusahan. Ya, bantuan untuk perkara yang atau pihak yang mendapatkan kesusahan. Jadi di sini bukanlah nida. Jadi di sini maknanya wahai rijal inqadhi, di sini maksudnya semacam tim SAR ya, rijal inqadhi, tugasnya untuk menyelamatkan. Wahai tim SAR, rescue team gitu ya. Tolonglah orang-orang yang tersesat. Bantulah orang-orang yang sedang
tersesat, misalnya di hutan atau para pendaki gunung kadang-kadang kan tersesat. Nah, di sini bukan sekedar memanggil, tetapi memintakan bantuan. Dan nanti kalimat ini sebagai uslub istighosah nanti ada 3 rukunnya, ada 3 unsur. Yang pertama tentu saja huruf nida ya, karena dia memang menggunakan bentuk nida. Nanti ada pihak yang dimintai bantuan. Ya, setelah nida nanti ada pihak yang dimintai bantuan. Dipanggil untuk diminta bantuannya. Kemudian unsur yang ketiga adalah pihak yang nanti akan diberikan bantuan. Ya, kepada siapa tadi kita minta bantuan? Nah, itu unsur yang kedua. Nah, kemudian untuk siapa bantuan tadi diberikan? Nah, ini adalah unsur yang ketiga. Nah, sebagaimana mu'allif melanjutkan pada poin yang kedua, yatakawan uslubul istighatsati min salasati arkan. Uslub istighatsah ini terdiri dari 3 rukun. Yang pertama ada tulis istighatsah. Ya, perangkat istighatsahnya. Kemudian nanti ada al-mustaghatsu bihi. Ya, yang dimintai bantuan. Ya, kepada siapa kita minta bantuan. Kemudian yang ketiga al-mustaghatsu lahu. Ya, tadi al-mustaghatsu bihi. Dan sekarang yang ketiga al-mustaghatsu lahu. Nah, pihak yang nanti diberikan bantuan. Ya, al-mustaghatsu bihi, ya, pemberi bantuan, ya, penolong. Al-mustaghatsu lahu, nanti yang diberi bantuan, yang ditolong. Nah, yang pertama tadi ada tul istighatsah. Perangkat istighatsahnya adalah huruf nida. Wahia harfu nida ya. Dan huruf nida itu ada macam-macam, tetapi nanti yang digunakan untuk istighatsah adalah huruf nida ya, bukan yang lain. Wala istaghatsu bi ghairiha min adawati nida. Nah, selain huruf ya ini, tidak dipergunakan untuk jadi perangkat istighatsah. Jadi kita bisa gunakan huruf-huruf nida untuk uslub nida. Tetapi kalau nida di sini maksudnya adalah talabil khallasi min syiddah, untuk minta bantuan, minta istighatsah, untuk melakukan istighatsah, maka nanti yang kita gunakan hanya huruf nida ya, bukan yang lain. Itu unsur yang pertama, pakai huruf nida ya. Kemudian unsur yang kedua al-mustaghatsul bihi, kata beliau wa yakunu daiman majruran. Al-mustaghatsul bihi nanti pihak yang dimintai pertolongan, nanti dia senantiasa berupa isim yang majrur. Ya, i'rabnya selalu jar. Dan jarnya ini dengan huruf jar lam. Ya, bilamin. Ya, maksudnya huruf lam jar. Dan untuk membedakan, maka nanti untuk lam yang menjarkan isim yang menjadi al-mustaghatsu bihi, nanti lamnya berharokat fathah. Ya, lamin maftuhatin. Seperti tadi pada contoh, ya la rijal inqazi. Lamnya adalah huruf jar lam. Akan tetapi dia maftuhah. Berbeda nanti untuk yang menunjukkan al-mustaghatsu lahu. Ya, pihak yang nanti akan mendapatkan pertolongan. Yang ditolong. Al-mustaghatsu lahu yakunu majruran bilamin maksurah. Nah, kalau pihak yang ditolong nanti juga dijarkan, ya al-mustaghath itu nanti pasti jar. Tetapi kalau al-mustaghatsu bihi jarnya dengan lam maftuhah, adapun al-mustaghatsu lahu nanti dijarkan dengan lam maksurah. Jadi kalau kita lihat pada contoh sebelumnya,
Ya harfun nida, ini adalah adatul istighosah. Huruf nida tapi untuk istighosah. Kemudian la rijal al-inqadhi, lam itu harfu jar. Adapun isim setelahnya yang maksud karena lam maftuhah ini dia al-mustaghotsu bihi. Kemudian lidhalin, alamnya juga harfu jar, tapi dia tidak menunjukkan al-mustaghotsu bihi, tapi setelahnya adalah al-mustaghotsu lahu. Ad-dhalina ismun majrur. Jadi di situ sudah ada 3 unsur usul istighosah. Nanti kalau kita misalnya mau meng'irab, ya harfun nida mabniun ala sukun lil istighosah, atau harfun nida lil istighosah mabniun ala sukun. Kemudian lam setelah itu alamu harfu jarin mabniun ala fathi. Rijal ya ismun majrurun bil lam. Wan alamatu jarihi al-kasrah wa huwa mudhafun wa huwa mustaghotsu bihi. Atau boleh juga rijali mustaghotsun bihi majrurun bilam dan seterusnya. Kemudian jar majrur ya al-jar wal majruru muta'alliqun biya atau bi harfi nida ya. Ya asalnya sebenarnya muta'alliq bi fi'lin. Tetapi kan ingat dulu pembahasan munada, huruf-huruf nida ini dia maknanya adalah unadi atau ad'u. Jadi munada itu dulu pernah kita singgung, dia termasuk sebagian ulama masukkannya pada bab maf'ul bih. Ya, dia termasuk bagian dari maf'ul bih, tetapi fiilnya dihapus kemudian diganti dengan huruf nida. Maka di sini biasanya ta'alluqnya jar majrur ya diantaranya kan bisa berupa fiil. Nah, bukan huruf. Tetapi di sini huruf nida ya, dia menggantikan fiil. Maka bisa kita katakan ya la rijal al-inqadhi jar majrur ya muta'alliqani atau muta'alliqun bi harfi nida ya. Kemudian al-inqadhi mudhafun ilaihi majrur. Setelah itu ada lidhalina. Ini alam harfu jarin mabniun al-kasar. Ya, karena kali ini dia untuk masuk kepada al-mustaghotsu lahu, maka nanti yang maksurah. Kemudian ad-dhallina ya pihak yang nanti ditolong. Ya boleh kita katakan langsung ism majrurun bilam alamatu jari al-kasrah wa huwa al-mustaghotsu lahu, atau juga boleh dibalik al-mustaghotsu lahu majrurun dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 unsur utama pada uslub istighosah. Ini ada perangkat istighosahnya ya berupa huruf nida lil istighosah. Kemudian ada al-mustaghotsu lahu al-mustaghotsu bihi ya, pihak yang dimintai pertolongan, penolongnya dijarkan pakai lam maftuhah. Satu ada al-mustaghotsu lahu ya, yang ditolong nanti, yang diberikan bantuan. Nanti dia majrur juga tapi pakai lam jar maksurah. Nah, kemudian mu'alif melanjutkan wa yajuzu ayujarra bimin. Boleh juga nanti al-mustaghotsu lahu dijarkan dengan huruf jar min. Seperti misalnya ya lal muslihina minal fasadi. Ya lal muslihina minal fasadi. Wahai orang-orang yang suka melakukan perbaikan.
reformator atau pembaharu. Ya, perbaikilah atau tolonglah minal fasadi. Ya, maksudnya perbaikilah kerusakan. Ya, boleh juga nanti dijarkan pada huruf jarmin. Cuman bedanya, ya kalau pakai lam, mustaghatsul lahunya ini maksudnya pihak yang mendapatkan kebaikan dari pertolongan. Kalau pakai jarmin, maka nanti ini jadikan makna istighosah thalabil khalas min syiddah. Maka ini maksudnya syiddahnya dari hal inilah. Kenapa dari sebab inilah maka dibutuhkan bantuan. Nah, kemudian perlu beri catatan. Katsiran ma yusta'malu uslubul istighatsati litta'biri anit ta'ajjub. Ya, seringkali uslub istighatsah ini digunakan untuk mengungkapkan rasa takjub. Ya, uslub istighatsah bisa juga digunakan bukan untuk istighatsah, tetapi untuk ta'ajjub. Ya, tadinya uslub istighatsah adalah bagian dari nida. Jadi dia bentuk nida, tapi digunakan untuk istighatsah. Nah, ternyata juga istighatsah ini bentuknya bisa dipakai bukan untuk istighatsah, tetapi untuk ta'ajjub. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud beliau dulu pernah kita bahas juga pada bahasan munada, yaitu yang tinggal dengan nida ta'ajjubi. Tapi nanti ada tunida, kemudian ada al-muta'ajjab minhu. Nah, tapi nanti meminjam usulubnya istighatsah. Nah, seperti pada contoh ya lal ajabi atau ya la jamalil zuhur. Ini bukan maksudnya wahai ketakjuban atau kekaguman, atau wahai keindahan bunga-bunga. Bukan tidak. Bukan pula mengharapkan pertolongan dari kedua perkara pada contoh. Tapi disimpannya untuk ta'ajub. Yalah iyal ajabi. Betapa mengagumkan atau mengherankannya. Ya la jamalil zuhur. Ya, betapa indahnya bunga-bunga. Nah, ketika usul istighatsah digunakan untuk menunjukkan ta'ajub, bukan istighatsah tapi digunakan untuk ta'ajub, maka nanti al-mustaghatsul lahunya tidak disebutkan, ya, dibuang. Ya, wa fi hadhil halati yuhdaful mustaghatsul lahu. Pada kondisi ini, yaitu kondisi di mana yang dimaksud adalah tidak ta'ajub, maka tidak ada lagi mustaghatsul lahu. Nah, hanya ada al-mustaghatsu bihi, ya ada harfun nida, lam jar al-maftuhah, kemudian isim majrur. Yang kalau dalam usul istighatsah ini al-mustaghatsu bihi. Tapi dalam hal ini dia al-mutajab minhu. Ya, karena maksudnya adalah untuk ta'ajub. Dan sebagaimana dulu pernah dibahas, penulis kembali menyebutkan inilah yang maksud dengan usul ta'ajubi. Atau nida ta'ajubi. Ya, kemarin sudah ada usul ta'ajub. Nah, ada ta'ajub tapi dengan nida. Ya, susunannya menggunakan susunan uslub istighatsah, di mana al-mustaghatsu lahu dibuang. Ya, wisama hadzal uslubu bi uslubin nida at-ta'ajjubi fil munada. Itu sudah dibahas sebenarnya pada babnya munada dan juga disinggung pada bab uslub ta'ajjub. Kemudian di sini dibahas lagi. Mudah-mudahan kalau diulang-ulang jadi mudah untuk memahami dan kokoh dalam ingatan. Tamam. Ya, kesimpulannya uslub istighatsah itu adalah uslub yang digunakan untuk melakukan istighatsah, yang meminta bantuan supaya dilepaskan dari kesusahan, entah untuk diri sendiri atau
pihak yang lain. Dan uslub istighosah ini meminjam bentuk nida yang nanti memakai huruf nida. Tapi nanti setelah huruf nida bukanlah munada. Karena memang bukan untuk nida. Tapi nanti ada yang namanya al-mustaghosu bihi, pihak yang dimintai bantuan, dan ini nanti dijarkan dengan huruf lam jar maftuhah. Kemudian unsur ketiga ada yang namanya al-mustaghosu lahu, pihak yang nanti mendapatkan pertolongan, yang ditolong, nanti dia dijarkan oleh lam jar maksurah. Atau boleh juga nanti dijarkan oleh huruf jarmin. Tapi nanti mananya tentunya jadi sedikit berbeda. Kalau pakai huruf jar lam, maksudnya ini pihak yang ditolong dari suatu keburukan, kesulitan. Nah, kalau pakai huruf jarmin, maka nanti maksudnya ya sumber masalahnya, ya kesulitannya. Ya diminta untuk menolong, membantu menghilangkan kesusahan tersebut. Kemudian kadang-kadang susunan ini maksudnya adalah bukan istighosah tetapi ta'ajub. Tapi bentuk ta'ajub di sini bukan menggunakan sigoh kiasi ya pakai af'alahu atau af'il bihi, tetapi pakai uslub istighosah. Cuma nanti al-mustaghosul lahunya dibuang. Bahkan terkadang ketika digunakan untuk ta'ajub, lam maftuhah ini juga bisa dibuang. Nanti jadinya ya Jamala az-Zuhuri. Nah, kali ini benar-benar pakai bentuk uslub nida asli. Ya, hanya haruf nida, Jamala itu munada mansub. Nah, karena dia munada mudhof. Nah, hanya saja ketika dihilangkan lamnya, huruf jarnya, maka meskipun maksudnya tetap sama, yaitu untuk ta'ajub, tetapi nanti i'rabnya disebut munada. Nah, ketika lam jarnya dibuang. Tamam. Kemudian sebelum lanjutkan ke istifham, ya ada bentuk lain dari istighosah, ya ada variasi lain di sini. Kalau tadi disebutkan pada uslub nida ta'ajubi, bisa saja lam jarnya itu dibuang. Kemudian ketika itu ditarkib sebagai isimnya jadi mansub. Kalau dalam contoh ya, ditarkib sebagai munada nanti. Ya kalau mudhof nanti mansub. Tapi kalau misalnya alam mufrad ya nanti mabni ala dhammi fi mali nasbin. Ya pokoknya nanti tarkibnya sebagai munada, bukan jar lagi. Nah, terkadang uslub istighosah, pada uslub istighosah yaitu tujuannya untuk istighosah. Ya, sekarang kita kembali ke istighosah, bukan ta'jub lagi. Terkadang lamnya ini, lam maftuhah ini juga tidak disebutkan. Terkadang dibuang. Ya, lam mustaghosnya yang masuk kepada al-mustaghosu bihi itu terkadang juga tidak disebutkan. Tapi ketika itu, ya kalau maksudnya istighosah, ya, dalam hal ini kan tadi ada tul istighosah, mustaghosu bihi, ada mustaghosu lahu. Pada ini jelas-jelas untuk istighosah. Nah, terkadang ketika itu, lam yang masuk pada al-mustaghosu bihi dibuang. Nah, tapi nanti bersama dengan itu ditambahkan alif di akhir al-mustaghosu bihi. Misalnya wahai Zaid tolonglah Amr. Kan jadinya ya la Zaidin li Amrin. Ya la Zaidin li Amrin. Nah,
lam yang masuk kepada zaid ini bisa kita buang, tapi nanti diganti dengan menambahkan alif pada akhir al-mustaqosu bihi. Jadi kita baca ya zaida li amrin. Nah, nanti i'rabnya ianya harfun nida lil istighosah zaida. Nah, karena nggak ada lamnya ditarik sebagai munada. Ya, munada mabni ala dhammi fi mahalin nasbin. Nah, alifnya nanti ya iwat pengganti dari lam jar al mahdhuf. Nah, ketika dibuang lam jarnya maka tariknya nanti tariknya sebagai munada. Atau terkadang juga selain ditambahkan alif ditambahkan huruf H. Ya, H usakat ya. Seperti pada nutbah dulu. Jadi nanti bacanya ya zaidah. Zaidah li amrin. Nanti i'rabnya sama seperti tadi. Yang huruf nida. Zaid itu munada mabni ala dhammi fi mali nasbin. Alifnya ya, iwat pengganti huruf jar yang dibuang. Kemudian haknya hak usakat. Ya, nggak punya mal i'rab ya, baik alifnya ataupun haknya. Alifnya mabni ala sukun, haknya juga demikian. Ya, sebagaimana tadi yang ta'jubi bisa dibuang lamnya, maka ketika itu ditarkib sebagai isimnya ditarkib sebagai munada. Nah, ya demikian usul istighosah. Barakallahu fikum. Oke, masuk ke usul berikutnya, soal lebih mudah. Ya, usulul istifham. Ya, usulul istifham yang pertama, awalan ta'rifu usulul istifham. Qala al-muallif usulul istifhami usulun yusta'malu lil istifsari an syai'in ma. Ya, lil istifsari atau lil istifham ya sama. Uslub istifham adalah pola ungkapan yang digunakan untuk meminta penjelasan, meminta tafsir, meminta pemahaman dari suatu hal. Seperti matal imtihanu. Nah, kapan ujiannya? Maka ini digunakan pada contoh kalimat ini untuk menanyakan suatu perkara itu waktunya, zamannya. Kapan ujian tersebut. Dan dia ada macam-macam variannya. Yang bisa menanyakan orang, benda, zaman, tempat, atau jumlah, atau keadaan, atau yang lainnya. Walihadal uslubi adawatun tusamma adawatil istifham. Dan dalam pola istifham ini nanti digunakan perangkat-perangkat istifham. Ini ada perangkat-perangkatnya. Dan nanti ada dua macam. Ada harfu istifham, ada ismu istifham. Wa kullu istifhamin yatatallabu jawaban. Dan setiap pertanyaan nanti pasti dia menuntut jawaban. Ya, meminta jawaban. Sebenarnya tadi maksud dari usulub ini. Mu'allif melanjutkan adawatul istifhami nau'ani, hurufus istifhamin, asma'u istifhamin. Perangkatannya itu ada dua macam. Ada yang berupa jenis huruf, ya huruf-huruf istifham. Ada pula yang berupa isim, yaitu isim-isim istifham. Yang pertama dari dua perangkat tersebut dibahas yang jenis huruf terlebih dahulu. Ya, huruf istifhami, ya, harfan. Ya, ada dua macam kata tanya. Ya,
perangkat tanya yang berupa huruf. Harf al-istifhami huma hal wal hamzatu. Ya, hanya ada dua macam huruf istifham atau kata tanya yang berupa jenis kalimat huruf, yaitu hal serta hamzah. Hal yustafhamu bima an matmunil jumlatil musbatah. Hal digunakan untuk bertanya dengan kalimat yang positif. Wa yakunul jawabu na'am fi halatil isbat wala fi halatil nafi. Dan nanti pertanyaan menggunakan hal, kalau jawabannya itu positif, maka dijawab dengan na'am. Sedangkan kalau jawabannya itu menafikan pertanyaannya, ya artinya tidak, jawabannya tidak, maka nanti dengan menggunakan kalimat jawab la. Ya, hal digunakan untuk bertanya dengan kalimat positif seperti hal qara'ta hadzal kitaba. Ya, hal qara'ta hadzal kitaba, apakah kamu baca buku ini? Ya, kalimatnya ini kan kalimat yang musbat. Kamu baca kitab, ya. Tidak ada penafiannya, tidak dinegasikan. Ini maksudnya hal digunakan untuk kalimat yang positif. Ya, pertanyaan dengan hal dengan menggunakan kalimat yang positif. Maka kalau kita mengkonfirmasi iya baca, ya jawabnya na'am. Dan kalau tidak, ya jawabannya pakai la. Nah, thayyib. Yang ini seperti pada pembahasan huruf-huruf ya kemarin. Walhadatun na'amah an ba'dil huruf. Yaitu hal. Bertanya dengan kalimat yang positif. Kalau iya, na'am. Kalau tidak, la. Kemudian berikutnya ada al-hamzah. Menyambung tadi tentang perangkat tanya yang berupa huruf. Setelah hal, berikutnya adalah hamzah. Dan hamzah ini kata beliau ala salah satu anwa. Ada 3 macam. Ayut laba biha ta'yin wahidin min syai'ain. Ya, hamzah digunakan untuk menentukan atau memastikan salah satu di antara 2 perkara. Yang memilih. Wa ta'ti ba'daha am al-mu'adalah. Dan nanti ciri-cirinya jenis yang pertama ini dia diikuti oleh am. Ini am mu'adilah. Maksudnya adalah am yang memperantari antara 2 perkara tadi. Yang menunjukkan bahwasanya antara perkara yang pertama dan perkara yang kedua itu sebanding, ya, sejajar. Sehingga perlu ditentukan antara 2 perkara ini. Dan nanti jawabannya, karena ini ta'yin satu di antara 2 perkara, ya jawabannya tinggal menentukan saja mana di antara 2 perkara ini. Ya, yakunu al-jawabu bitayyinil mustafhami anhu. Ya, jawabannya dengan memastikan perkara yang ditanyakan. Ya, salah satu di antara 2 perkara tadi. Misalnya, ara'aita Muhammadan am aliyan. Apakah kamu melihat Muhammad atau Ali? Maka nanti jawabnya, ya kalau yang dilihat Muhammad, ya jawablah ara'aitu Muhammadan. Atau kalau jawabnya yang dilihat itu adalah Ali, ya katakanlah aliyan. Ini maksudnya jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, ya bermakna hal. Ya, antakuna mislah hal. Ya, fungsinya sama seperti hal. Yaitu, apa tadi hal? Digunakan untuk bertanya dengan kalimat yang positif. Yustafhamu biha an matmunil jumlatil musbatah. Wa yakunul jawabu na'am aula. Ya, penggunaannya seperti hal, yaitu bertanya dengan kalimat positif. Dan kalau jawabannya mengkonfirmasi pertanyaannya, iya,
Maka jawablah dengan na'am. Kalau ternyata pernyataannya atau pertanyaannya tadi dijawab tidak, ya dinafikan, maka jawablah dengan la. Seperti aqra'ta hadzal kitaba. Apakah kamu membaca buku ini? Ya kalau membaca, katakanlah na'am, qara'tu misalnya. Atau kalau tidak, ya jawablah dengan la. Ya seperti hal. Ya, kalau tadi yang jenis pertama, ya, menentukan ta'yin, ya. Maksudnya untuk ta'yin di antara perkara-perkara. Nanti biasanya antara perkara yang dipilih, nanti diperantara oleh amu adalah. Tapi kalau seperti hal, ya sudah. Bukan untuk menentukan dua perkara. Nanti cara menjawabnya seperti hal juga. Ia pakai na'am, tidak pakai la. Adapun yang ketiga, antakuna dakhilatan ala nafyin. Nah, dia masuk kepada kalimat yang negatif. Artinya, maksudnya digunakan untuk bertanya dengan kalimat tanya yang negatif. Nah, kalimat pertanyaannya negatif. Ya, aistafhama biha an matmudul jumlatil manfiyah. Ya, misalnya, maksudnya seperti apakah tidak? Atau tidakkah, belumkah? Ini artinya kalimat pertanyaannya berupa kalimat yang negatif, manfiyah. Maka cara menjawabnya berbeda. Kalau tadi pertanyaan baik dengan hal atau hamzah dengan kalimat tanya yang positif, kalau jawabannya iya, na'am, kalau tidak, la. Tapi kalau kali ini ketika menggunakan hamzah untuk bertanya dengan kalimat yang manfiyah, maka jawabnya berbeda. Ketika jawabannya justru pernyataan yang positif, maka yakunul jawabu bala. Nah, fi halatil isbat. Ya, pada kondisi positif, jawabnya pakai bala. Adapun kalau kalimat jawabnya itu jawaban yang negatif juga, jadi sama seperti kalimat pertanyaannya, maka dijawabnya dengan na'am. Ya, bukanlah, tetapi na'am. Ya, mudahnya seperti pada contoh, alam taqra' hadzal kitaba. Belumkah kamu membaca buku ini? Ya, kalau memang belum, nah berarti sama dengan kalimat pertanyaannya yang negatif, jawablah dengan na'am. Tapi kalau ternyata jawaban kita justru positif, ya kalimat pertanyaannya belumkah tidakkah, tapi kita jawabannya sudah kok. Maka jawablah dengan bala. Ya, jadi kalau ditanya, apakah kamu sudah membaca buku ini? Ya sudah, na'am, belum lah. Kalau pertanyaannya, belumkah kamu? Apakah kamu tidak membaca buku ini? Nah, kalau saya baca, bala. Tapi kalau ia memang tidak baca, nah, jawabannya na'am. Ya, hadza huwa. Untuk yang huruf istifham. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok kata tanya atau perangkat istifham yang termasuk jenis isim. Nah, asmaul istifham. Ya, ada banyak untuk yang termasuk jenis isim. Asmaul istifhami adawatun yus'alu biha an mufradin yutlabu ta'yinuhu. Ya, perangkat-perangkat tanya yang berupa isim adalah perangkat-perangkat tanya yang digunakan untuk menanyakan perihal suatu perkara. Ya, tentunya nanti ditentu jawabannya bukan konfirmasi iya atau tidak, tetapi ya dijawab dengan menentukan hal tersebut yang ditanyakan. Ya, dia digunakan untuk menanyakan suatu hal. Nah, nanti dijawab dengan menentukan perkara yang ditanyakan tadi. Dan di antara isim-isim istifham adalah man serta ma. Man untuk lil akil, ma untuk ghairi akil. Ya, umumnya man itu untuk yang akil,
dan ma itu untuk yang ghairu akil. Kalau misalnya kita lihat didapati sebaliknya, ya, seperti pada pembahasan isim mausul, kalau ma kok digunakan untuk yang berakal misalnya, itu berarti nanti man digunakan untuk yang tidak berakal misalnya, seperti bumi atau tangan dan kaki, maka itu artinya perkara tadi didudukkan, diperlakukan seolah berakal. Nah, ya man lil akil, ma li ghairil akil. Misalnya man rafa'al alama 'alal ardi al-muharrarah. Siapakah yang menaikkan, mengibarkan bendera di atas bumi merdeka ini? Maka jawabannya bukan dengan na'am atau la, tetapi ya karena yang ditanyakan adalah suatu hal yang berakal, siapa? Ya tinggal sebutkan, tentukan siapa ini orangnya. Misalnya Zaid, ya sudah, jawablah dengan Zaid. Ya, Zaidun rafa'al alam. Misalnya demikian. Ada yang ghairu akil misalnya pakai ma hiyal qasasul lati qara'taha atau qisasu allati qara'taha. Kisah apakah yang telah kamu baca? Yang menanyakan cerita suatu benda, ya ghairu akil. Nanti tinggal dijawablah kisahnya kisah apa. Nah, kemudian bisa juga nanti menanyakan zaman au makan. Ya, nanti di zaman misalnya pakai mata, seperti mata hadorta, kapan kamu hadir, ya hadortu amsi misalnya, ya. Atau aina untuk menanyakan tempat, aina taqa'u zagoziku, di mana kota Zagozik terletak, misalnya ya fi Misra misalnya, ya taqa'u Zagoziku fi Misra. Atau untuk menanyakan jumlah, ya pakai kam lil adat, ya kam kitaban qara'ta, berapa buku yang telah kamu baca, ya untuk menanyakan jumlah. Dan catatan, kam ini ada dua macam ya, lafadz kam, ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah, ya dulu pada pembahasan tamyiz. Yang kita bahas adalah kam yang istifhamiyah, maka nanti dia butuh tamyiz, pasti nanti tamyiznya itu dinasobkan. Nah, beda dengan kam khobariyah, ya dijarkan. Kemudian untuk menanyakan hay'ah atau hal keadaan, maka pakai isim istifham kaifa, seperti kaifa ja'a Zaidun. Atau juga misalnya ayun, ya, ayun digunakan dalam bentuk mudhaf, maka nanti dia digunakan untuk menanyakan apa, ya tergantung maksudnya. Ya, nanti bisa dilihat dari mudhaf ilahnya ayun. Nah, kalau kata beliau, ayun biasa bi ma tudhafu ilaihi, ya tergantung nanti mudhaf ilahnya apa. Misalnya ayu talibin najaha. Santri mana, pelajar mana yang sukses. Nah, untuk bisa digunakan untuk menanyakan perkara-perkara, apakah nanti waktu, tempat, atau selainnya, ya tinggal menyesuaikan isim istifhamnya. Wal ijabatu anil istifhami bihadil adawati takunu bi ta'yinil mustafhami anhu. Dan jawaban dengan jawaban pertanyaan dari perangkat tanya berupa isim tersebut, ya cukup dengan menentukan, menyebutkan sesuatu yang menjadi jawabannya, ya yang ditanyakan. Kemudian kata beliau, wa asmaul istifhami mabniyah, dan isim-isim istifham semuanya itu mabni, ma'ada ayun, kecuali lafadz ayun, wahya tu'rabu biasa bimuqiha fil jumlah. Nanti di-i'rab sebagaimana posisinya di dalam kalimat, tergantung amilnya. Kalau yang lainnya itu mabni, kemudian mahalnya rafa atau nasab atau jar, ya tergantung posisinya dalam kalimat. Adapun ayun dia mu'rab,
maka nanti ya kalau di tempat rafa bentuknya marfu, pakai dhamma. Kalau nanti harus mansub ya pakai fathah, harus jar ya nanti pakai kasroh. Ya, jadi sebenarnya mereka ini semua sama sebagai isim, dia punya kedudukan, cuman bedanya ayun ini mu'rab, maka dia bisa punya bentuk marfu, mansub, majrur. Adapun yang lainnya itu mabni, nah tinggal nanti fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, atau fi mahali jarrin. Jadi semua ini nanti i'rabnya tergantung posisinya ketika nanti kita mengi'rab isim-isim istifham tersebut. Misalnya di sini man fataha misra, ya man adalah isim istifham, isim punya kedudukan, isim di awal. Misalnya di sini ya fi mahali raf'in mubtada'un. Mata al-imtihanu, yang menanyakan keterangan waktu, zaman. Maka mata, ya dia isim di awal, tapi dia bukan fi mahali raf'in, tetapi fi mahali nasbin sebenarnya. Sebagai dhorof. Tapi dalam kalimat ini, al-imtihanu isim. Nah, dia mubtada yang diakhirkan, berarti ada mubtada, ada khobar. Khobarnya berupa dhorof. Jadi bisa kita i'rab juga mata itu khobar mubtada muqaddam. Sama juga aina taqul Iskandariyatu. Aina ini dhorof. Taqul fi'il, Iskandariyatu fa'ilnya. Nanti aina isim istifham mabni di tempat nasab sebagai dhorof makan ya. Fi mahali nasbin ala dzarfiyati al-makaniyah. Kemudian kaifa, ya untuk menanyakan hal, maka dia i'rabnya sebagai hal. Tetapi nanti karena setelahnya ini adalah mubtada, kaifa haluka, maka nanti mubtada itu adanya yang dicari khobar. Ya, kaifa di sini ya, meskipun digunakan untuk menanyakan keadaan, hal, tetapi dia i'rabnya sebagai khobar muqaddam. Nah, nanti biasanya untuk memudahkan apakah isim-isim ini i'rabnya sebagai apa, karena tidak mesti sebagai mubtada. Ya, meskipun dia nanti di awal posisinya tidak mesti sebagai mubtada, maka di antara cara untuk mengetahuinya, lihat kalimat, tanya secara keseluruhan, kemudian kita timbang juga kira-kira jawabannya apa. Nanti bisa kita ketahui, oh isim-isim ini ternyata lebih tepatnya sebagai ini. Misalnya tadi man fataha misra. Misalnya amr fataha misra. Nah, mereka mubtada, berarti mannya mubtada. Dan seterusnya. Atau misalnya man dorobta. Ya, ini man dorobta. Siapa yang kamu pukul? Nanti ternyata nanti jawabannya dorobtu Zaidan. Berarti mannya tadi maf'ul bih muqaddam. Ya, tapi tentunya kita timbang dari kalimat, bentuk kalimat pertanyaannya dan juga dari kalimat jawabnya. Yang nanti kelihatan cocoknya sebagai apa. Dan i'rab itu fleksibel sebenarnya. Ala kulli hal, nanti isim-isim istifham ini, ya apapun i'rabnya, maka dia punya hak diletakkan di awalnya dalam bahasa Arab. Itu huruf, itu isim, dia punya hak diletakkan di awal jumlah. Ya apapun i'rabnya, apapun kedudukannya, dia diletakkan di awal. Kalaupun nanti ada yang mendahului isim istifham, maka yang boleh itu adalah huruf jar. Yang sebagaimana dijelaskan pada catatan. Ya, kita masuk ke catatan. Malhudatun al-ula ta'ti adawatul istifhami fi awalil kalam daiman. Ya, seperti tadi berusaha disebutkan, perangkat-perangkat tanya
entah yang isim, entah yang huruf, senantiasa datang di awal kalam. Ya, seperti pada contoh-contoh yang telah disebutkan tadi di awal. Wala yasbiquha ghairu harfil jari. Tidak boleh didahului kecuali oleh huruf jar atau mudhof. Ya, isim istifham tidak boleh dia selalu di depan kalimat, tidak boleh didahului apapun kecuali huruf jar atau kalau ada kata yang mudhof kepadanya. Misalnya di sini min aina laka hadza. Dari mana kamu punya ini? Di sini isim istifhamnya meskipun dia punya hak diletakkan di awal, tapi ternyata kali ini datangnya sebagai kalimat yang kedua. Ya, didahului oleh huruf jar. Ya, karena memang huruf jar boleh. Dia tidak di awal tetapi didahului oleh huruf jar. Boleh. Atau misalnya diidhofahkan. Misalnya manziluman. Rumah siapa? Mungkin manziluman hadza al-baitu. Rumah ini rumahnya siapa? Ya, didahului oleh mudhof, ya, ada kata lain yang mudhof kepada kata tanya man. Nah, jadi boleh didahului oleh huruf jar atau boleh didahului oleh mudhof. Kemudian terkait dengan masuknya huruf jar kepada isim istifham ini. Ya, kata beliau, idza dakhala harfu jarin ala ismi al-istifhami, idza dakhala harfu jarin ala ismi al-istifhami ma, ketika ada huruf jar datang mendahului isim istifham ma, maka nanti alif pada kata tanya ma dihapus, ya, hudzifa minhul alifu. Ya, tadinya ma itu terdiri dari mim dan alif. Tapi kalau didahului oleh huruf jar, maka ma di sini alifnya dibuang. Seperti kedahuluan huruf jar ba, ya, bima, atau lam jar, lima. Atau misalnya dengan ila, ya, ilama, pendek. Ya, bukan ilama, tetapi ilama. Atau dengan ala, ya, alama. Dan nanti ditulis bersambung. Ya, seperti bima bersambung, lima juga alama, ilama. Nanti kalau dia didahului oleh huruf jar, an misalnya, atau min, maka nanti selain dihapus alifnya, nanti nun di akhir an atau min diidghamkan dengan mimnya. Ya, mim untuk isim istifham. Jadilah amma atau mimma. Nah, seperti pada ayat surat An-Naba, amma yatasa'alun. Asalnya an dan ma, kemudian baru yatasa'alun. Jadi idghamkan mim dengan huruf jar an, ya, dengan nunnya. Kemudian alifnya dibuang. Ya, dibuang, alifnya ditulis bersambung, serta nanti kalau bertemu dengan an dengan min, dia diidghamkan juga. Itu yang pertama. Catatan kedua, katsiran ma tuzadu kalimatu za ba'daman wa mal istifhamiyatain. Nah, seringkali ditambahkan setelah man atau ma pada perangkatannya. Ya, seringkali pada perangkatannya man atau ma ditambahkan za. Ya, setelahnya, ya, di akhirnya. Jadilah maza atau manza. Misalnya kan man serta ma itu isim istifhamnya. Tapi kemudian pada dua isim istifham ini terkadang kita dapati setelahnya ada za. Jadi maza atau manza. Ya, terutama yang maza, ya, itu sering.
Nah, ketika terjadi hal seperti ini, fi hadhil halati tu'tabaru dza masmul istifhami kalimatan wahidah. Nah, kalau kita dapati ada za setelah man atau ma, ya madza atau manda, maka madza ini atau manza ini teranggap sebagai sebuah kata tunggal. Ya, bukan dua kata tetapi sebuah kata. Jadi, madza itulah isim istifhamnya atau manza itulah isim istifhamnya. Nah, misalnya manza indaka. Nah, siapa di sebelahmu? Di sisimu itu siapa? Maka ini bisa di-i'rab ya sebenarnya di penuturan mu'allif manza isim istifham mabni ala sukun ya. Karena setelahnya indaka dzaraf jar majrur maka berarti ini kalau susunannya berubah isim dan dzaraf berarti kata tanya adalah mubtada. Maka manza isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Indakanya khobar sibul jumlah berupa dzaraf. Ya manzanya di tarkib sebagai sebuah kata. Demikian pula madza. Misalnya madza qara'ta. Ya bukan qara'tu kan. Madza qara'ta atau qara'ti. Maka nanti madza apa yang kamu baca? Setelahnya fi'il dan mana fi'il ini mengenai kata tanyanya. Nah, apa yang kamu baca? Ya jawabannya saya baca Quran misalnya atau baca apa? Berarti di sini dia mananya muta'addi kepada isim istifham. Jadi dia nanti maf'ul bih. Ya madza isim istifham. Ya setelah surah itu madza adalah isim istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih muqaddam dari fi'il qara'ta atau qara'a. Nah, ya, jadi di i'rab sebagai satu kesatuan kata. Ya, manza itu sebuah isim istifham. Demikian pula madza, sebuah isim istifham. Nah, ini adalah salah satu i'rab yang mudah yang ditawarkan oleh mu'allif. Tapi sebenarnya ada beberapa pendapat yang lain. Ada cara meng'irab yang lain. Nah, bisa jadi nanti za-nya ini bisa di'irab sebagai za isim isyarah. Ya, bisa di'irab sebagai za isim isyarah. Misalnya tadi ada man za indaka, ya maksudnya man hadza indaka. Madzal kitabu, ya maksudnya ma hadzal kitabu. Ini bisa ditarkib demikian. Atau ada juga yang mentarkibnya za. Jadi kalau tadi isim isyarah ya, ma-nya isim istifham, za-nya isim isyarah. Indakanya mungkin kalau za-nya isim isyarah, ma'rifah berarti dia halnya. Jadi ada juga yang mengirobnya za ini bisa juga maknanya isim mausul. Ya, misalnya tadi man za indaka, man aladzi indaka. Jadi nanti setelah za itu silah mausul. Ya, karena isim mausul butuh silah mausul. Nah, setelahnya itu silah mausul. Ya, pasti nanti jumlah atau sibul jumlah. Nah, yang mana saja boleh. Yang penting nanti ya mencocoki keadaan kalimat pertanyaan yang disebutkan. Yang misalnya kalau bisa diirab sebagai isim mausul tentunya kalau sesuai ya. Kalau nanti setelah za itu ada jumlah atau silah mausulnya. Jumlah atau sibul jumlah biasanya. So ya nanti kalau berupa isim isyarah. Nanti dalam beberapa keadaan ya nggak cocok sebagai isim mausul ya berarti yang lainnya. Tapi kalau yang diberikan mu'alif ya cukup mudah. Ya man itu isim istifham. Nah, dia tidak terlalu banyak mikir lagi. Karena sudah dianggap sebagai satu kesatuan kata. Nah, nanti bisa dilihat pada kitab-kitab atau rujukan yang lainnya tentang hal ini. Kita lanjutkan di akhir. Waqad yu'ta bi kalimatil ladzi ba'da man dha wa madza.
Dan terkadang ya tadi setelah dikatakan oleh mu'alif setelah man atau ma terkadang ditambahkan za. Jadi man za atau madza. Nah, terkadang setelah man za atau madza ini juga ditambahkan lagi kata alladzi, ya isim mausul alladzi. Nah, kalau sudah tambahan alladzi maka nggak mungkin lagi za-nya ditarik sebagai isim mausul juga. Nah, kalau demikian setelah man za atau madza ada alladzi, kata beliau fi hadhil halati tu'rabu alladzi khabaran lil mubtada'i. Nanti alladzi-nya adalah khabar mubtada. Kemudian jumlah setelah alladzi itu silah mausul. Nah, misalnya seperti man dzalladzi jaa'a. Ya bukan man dza jaa'a tapi man dzalladzi jaa'a. Ya, i'rab yang diberikan mu'alif udah man dza. Nah, ini satu kata isim mausul mabni fi mahalli raf'in mubtada. Man alladzi jaa'a, ya alladzi-nya isim mausul fi mabni fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ja ini fi'il dan fa'il, jumlahnya la mahalallaha minal i'rab karena dia adalah jumlah silah mausul. Nah, tapi kalau mau di-i'rab sebagai yang lain misalnya juga bisa. Artinya man dzalladzi jaa ini man hadza alladzi jaa. Nah, tapi kalau di-i'rab sebagai isim mausul ya enggak. Karena sudah ada setelahnya alladzi. Nah, tapi kalau mau mudah ya man dza. Itu adalah isim keseluruhannya adalah isim istifham. Nah, demikian dua uslub terakhir dari usul-usul nahwu pada bab kelima juz 1 kitab Mulakhos ini, atau karena ada catatan kaki yakni kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah. Dan dengan demikian kita sudah selesai dari bab yang kelima. Insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah bab terakhir dari juz 1 kitab Mulakhos yang isinya berupa contoh-contoh i'rab. Maka insyaallah mudah-mudahan berarti nanti pada pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan nahwu dari kitab Mulakhos. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk menuntaskannya. Dan tidak cuma menuntaskan, tapi juga kita mengambil pelajaran dari apa yang telah kita kerjakan selama ini. Ya, membaca, mempelajari, mengambil faidah-faidah. Dan selain itu tentunya ya ini adalah bagian dari amal soleh. Ya, mempelajari bahasa Arab, bahasa Islam. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita ganjaran yang terbaik di sisinya. Ya Allahumma amin. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kekurangan, mudah-mudahan dimaklumi. Jika ada manfaat di dalamnya, alhamdulillah itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu adalah jadi simpanan kita kelak di akhirat dan juga membawa manfaat di kehidupan dunia. Barakallahu wa lakum fima qad qara'na wastaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukran jazakumullahu khairan ala husnul istima' wal ihtimam. Wa nakhtim ma'an bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.